dari masalah akan bertemu dengan masalah yang sama. Karena Tuhan menginginkan kita lebih kuat dari masalah. Dan mari menguatkan hati dan hidup kita dengan firman-Nya sebelum kita menjalani hidup kita yang mungkin ditunggu oleh masalah-masalah. Kita berdoa. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal kiranya memelihara hati dan pikiran kamu sekalian di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Jemaat Tuhan, renungan harian HKBP Resort Sutoyo, Kamis 19 Mei 2022 tertulis di Yeremia 30 ayat 11. Demikian dikatakan, sebab aku menyertai engkau, demikianlah firman Tuhan, untuk menyelamatkan engkau. Segala bangsa yang keantaranya engkau kuserahkan akan kuhabiskan, tetapi engkau ini tidak akan kuhabiskan. Aku akan menghajar engkau menurut hukum, tetapi aku sama sekali tidak memandang engkau tak bersalah. Di dalam bahasa Batak dikatakan, ayaw do donganmu nina Jahoba, lau paluau ko, aisun siap do bainoku salu bangso parbegu, habolokonomu nau baini naselaon. Alayang goho, dang siap bainoku, ikon picangoku dohonian hobar tu uhum, jaladang tarbahen so turwoku ho. Demikian firman Tuhan. Orang Jepang suka makan ikan salmon yang sangat fresh. Dan biasanya salmon yang masih hidup dihargai dengan sangat mahal. Sehingga nelayan cari akal gimana menangkap salmon dan membuatnya tetap hidup dan fresh sampai di meja pelanggannya. Lalu para nelayan itu beride dengan membuat kolam dalam perahu atau kapal mereka untuk menjadi tempat ikan salmon agar tetap bertahan hidup. Namun sesampainya di darat, hanya 50% yang bertahan hidup. Para nelayan Jepang itu bekerja keras cari akal lagi. Lalu mereka beride untuk memasukkan ikan hiu kecil ke dalam kolam. Sehingga salmon itu kejar-kejaran untuk menghindari tangkapan hiu kecil. Dan sesampainya di darat, semua ikan salmon itu tetap bertahan hidup. Ternyata ikan salmon jika hanya diam saja, dia mudah mati. Dan dengan sedikit masalah yang ditimbulkan dengan kehadiran ikan hiu kecil, dia bergerak dan diselamatkan. Kira-kira demikian juga dengan renungan firman hari ini, di mana Yeremia menyerukan kehendak Allah agar bangsa Yehuda memandang hukum Allah secara positif. Saat bangsa Yehuda bersiap untuk menjalani hukum Allah berupa pembuangan di Babel, harus dipandang menjadi cara Tuhan mengubah dan memperbaiki kehidupan umatnya. Allah selain menghukum, Dia juga memerintahkan agar Yeremia menyampaikan berita yang berisikan tentang janji dan pengharapan bahwa setelah genap waktunya, umat Allah akan pulang dari pembuangan dan dipulihkan. Bahkan kerajaan Israel Utara dan Israel Selatan atau Yehuda akan disatukannya kembali. Kesulitan yang dihadirkan dan penghukuman yang diembankan adalah cara Tuhan untuk mempertahankan umatnya. Dikarenakan dosa bangsa Israel yang menyembah kepada Allah lain, Allah memukul mereka dengan sangat keras sampai seperti orang yang sakit tak tersembuhkan. Bisa kita baca di ayat 11 dan 15. Akan tetapi Allah berjanji akan memulihkan keadaan mereka sepenuhnya. Di ayat 16 sampai 22. Dengan kata lain, hukum Allah pasti terlaksana, tetapi belas kasih-Nya akan membuat murkanya surut. Yang lebih mengejutkan lagi, walaupun bangsa Israel Utara telah dibuang Allah 100 tahun sebelumnya dan di pengalaman-pengalaman sebelumnya, ternyata bahwa Allah itu ternyata masih mengingat bangsa Israel sendiri. Pesan khotbah Nabi Yeremia jelas mengatakan yaitu bahwa penghukuman Allah bukan nasib akhir mereka. Nasib akhir mereka dan pasti selalu akan sama adalah pemulihan yang dilandaskan belas kasih Allah. Pandanglah masalah itu sebagai cara Allah untuk menyertai dan menyelamatkan kita. Pusatkan perhatian kita pada Allah, bukan pada permasalahan.
Percayalah belas kasih-Nya dan janji firman-Nya kepada umat-Nya dari dulu sampai sekarang akan tetap sama. Pemulihan Tuhan adalah pemulihan yang murni dan sempurna. Dan itu adalah suatu proses yang tidak sebatas dari kondisi fisik saja, tapi kondisi spiritual kita, kerohanian umat-Nya. Tuhan Allah memulihkan hubungan umat-Nya yang terputus walaupun umat-Nya menjauh darinya. Pemulihan yang Tuhan tawarkan kepada kita yaitu pengampunan akan pelanggaran dan berkat untuk menjalani hidup yang baru. Tawaran itu kita terima dengan menerima Kristus sebagai penyelamat kita. Jangan menolak tawaran dan kesempatan yang telah dianugerahkan Tuhan di dalam Yesus bagi kita. Manusia harus menyambut tawaran pengampunannya dan masuk dalam pengabdian kepadanya saja. Setiap situasi dan kondisi yang nampak sulit untuk diperbarui tidaklah membuat orang percaya menjadi pesimis, tidak berpengharapan, skeptis, ragu-ragu, apatis, masa bodoh, statis, diam, dan tidak melakukan apa di tempatnya. Orang percaya membutuhkan anugerah Allah agar dapat mengalami pembaharuan untuk menuju arah yang benar dalam berbagai sisi kehidupan. Bergumullah dalam doa agar Tuhan Allah mencurahkan anugerahnya untuk membaharui kita. Orang percaya harus berjuang untuk memulihkan diri dan berusaha keluar dari kebiasaan berbuat dosanya. Pemulihan harus dimulai dari hubungan antara kita dengan Allah. Hubungan kita dengan keluarga, suami, istri, serta anak-anak, di antara pelayan dan di antara sesama manusia. Segala akar kepahitan harus dipulihkan, luka-luka batin harus disembuhkan. Ingatlah, saat kita berada dalam keadaan terjatuh, Tuhan tidak pernah meninggalkan umat-Nya. Jika kita sadar dan ingat bertobat serta kembali kepada Tuhan, maka Ia akan menentukan waktu untuk segera menolong dan memulihkan kita. Pertolongan itu ada dalam Yesus Kristus hingga saat ini. Tanpa pemulihan yang dari Allah, sesungguhnya hidup kita hanya akan berada dalam jalan yang tanpa tujuan. Cara Allah memulihkan mungkin akan sangat menyakitkan, tetapi Allah perlu melakukan itu semua untuk mengoreksi dan memperbaiki kita. Pada saat itulah sebenarnya kita sedang berada dalam genggaman tangan Tuhan yang sedang mencurahkan kasih-Nya kepada kita. Amin, kita berdoa. Terima kasih Tuhan untuk firman yang mengingatkan kami bahwa Engkau adalah Allah yang menyertai. Meski terkadang kami harus menghadapi kesulitan dalam hidup kami, sesungguhnya itu atas pengetahuan-Mu dan Engkau tidak akan membiarkan kami memikul kesulitan itu sendiri. Dan tidak selamanya Engkau membiarkan kami dalam kesulitan kami. Engkau akan segera memulihkan kami. Oleh karena itu Tuhan, berilah hati yang setia bagi kami untuk selalu mengandalkan Engkau. Dan ajarlah kami untuk memahami cara-Mu memberkati kami, agar kami mengisi hari-hari kami dengan penuh harapan. Terima kasih Tuhan. Amin. Jemaat Tuhan, selamat menjalani hari Anda. Lihatlah masalah Anda sebagai cara Tuhan memberkatimu. Salam sehat, Tuhan Yesus memberkati.